Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kali ini suasananya di studio agak lain ya ibu-ibu ya. Didominasi dengan warna merah, ada yang merah muda, ada yang merah tua. Dan saya pun juga nggak sengaja nih kita janjian warna merah, tapi semangatnya tetap muda. Setuju ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Dari suaranya udah semangat semuanya. Tapi saya juga ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah, mungkin ada yang di kantor dan dimanapun berada. Menyenangkan sekali di edisi hari ini. Senang sekali saya Latifah Nur Muslimah bisa kembali menyapa Anda tentunya di program acara kesayangan kita, Kajian Islami di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Nah, kali ini edisi yang juga sangat spesial karena nanti kita akan bersama dengan Ustazah Dwi Wahyuni SAG nih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini luar biasa sekali, Masya Allah. Dan juga sudah hadir di sana adalah Bapak Haji Hervan SAG ya Bapak ya. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tapi sebelumnya saya juga ingin nih untuk bisa memperkenalkan masing-masing majelis taklim karena juga sudah ada di sini dari yang sebelah kanan saya dulu deh nih. Dari majelis taklim mana ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Mar'atus Sholihah Piaman Wonosari Gunung Kidul. Boleh langsung? Apakah punya yel-yel ini? Punya dong. Oke. Mar'atus Sholihah majelis kami, niatkan hati untuk mengaji di TVRI Tablik Islami. Mari kita ikuti dengan hati suci. Mar'atus Sholihah menuju jannah. Mar'atus Sholihah menuju jannah. Berjamaah, berjamaah. Mar'atus Sholihah menuju jannah. Berjamaah. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Wow, kompak semuanya, ping-ping semuanya. Nah, yang sebelah sini juga udah mulai ini nih ya, agak-agak sumringah kayak pengen menunjukkan juga nih. Dari majelis taklim mana ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Miftahus Sholihah Wareng Wonosari Gunung Kidul. Miftahus Sholihah ngaji terus ngaji. Insya Allah berkah sampai jannah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, ini semangatnya semakin menggelora nih. Ibu-ibu, sebelum nanti kita akan mulai nih di kajian kita, di pembahasan kita di hari ini, saya mau tanya dulu. Ngerasa nggak sih ibu-ibu kalau sekarang tuh dunia rasanya berputar begitu cepat, bahkan di saat teknologi sosial media yang kita genggam sehari-hari ya, rasanya tuh semua serba tergesa-gesa begitu. Merasa tidak sih? Merasa ya, seakan-akan tuh 24 jam tuh berasa kurang dan kita jadi kayak dituntut harus melakukan semua aktivitas dengan segera. Selesai satu langsung yang lain, set gitu. Kalau bahasa gaulnya ada gercep gitu ya, gerak cepat atau mungkin satset ibu ya. Nah, siapa yang suka pakai istilah satset nih? Kita ya. Tunjuk tangannya dong, boleh ya. Banyak ternyata, saya juga. Tapi ternyata ibu-ibu banyak juga yang belum sadar, belum paham di dalam ibadah ternyata tidak boleh satset loh ya. Ada istilah tumakninah dalam sholat. Saya pun belum paham. Gimana kalau kita langsung tanya saja nih dengan yang lebih paham ya. Karena sudah hadir tadi sudah saya perkenalkan ada Ustazah Dwi Wahyuni SAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Melipar Kemenak Gunung Kidul. Nah, gimana nih Ustazah sehubungan dengan tema kita kali ini? Tumakninah dalam sholat. Tapi sebelum kita membahas tumakninah, boleh sambil dijelaskan dulu kenapa sih kita harus melaksanakan ibadah sholat tuh kewajibannya seperti apa? Dan kemudian membahas tumakninahnya sendiri pengertiannya bagaimana sih Ustazah? Silahkan. Iya, terima kasih. Gara-gara satset tadi, gercep tadi, banyak yang justru tidak bisa melaksanakan dengan tumakninah. Nah, saya akan awali dulu dengan tentang sholat, kewajiban sholat. Karena kalau kita membahas sholat, kok mau sebelumnya tidak dibahas apa? Mau membahas tumakninah, kalau tidak kita bahas dulu tentang sholat. Lah tumakninahnya di mana? Karena begini,
Orang yang tidak mau sholat masa dikasih tahu tentang tumak ninah. Jadi tumak ninah ini adalah bagi orang yang memang sudah tahu kewajiban melakukan sholat. Sebagaimana kita tahu ya, apalagi di majelis taklim ya, sholat itu tidak usah kita ajari, kita semua sudah tahu bahwa sholat adalah termasuk fardu atau rukun dalam Islam. Di dalam ayat Al-Quran banyak dijelaskan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, kalau sudah mau mendirikan sholat, maka tentu saja harus diikuti dengan tumak ninah. Saya akan bacakan dulu bahwa kewajiban kita menjalankan sholat itu bukan hanya ikut-ikutan oleh para ulama. Tidak hanya ikut-ikutan guru ngaji atau karena kita rajin di majelis taklim, terus kita melakukan sholat. Sehingga orang yang tidak pernah di majelis taklim, tidak pernah ngaji, tidak berkewajiban sholat. Sebenarnya sholat itu wajib kepada siapa saja. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu ketetapan, suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. 5 waktu. Maka di dalam ayat yang lain itu kan ada aqimus sholah liduluqis samsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat di ujung tarafayin nahar, di ujung siang, ya, wazulafam minal lail, dan hampir malam. Artinya itu di ayat itu menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu adalah ketetapan kewajiban yang harus kita jalankan sebagai umat Islam. Jadi sholat dulu yang kita terapkan, walaupun mohon maaf ya, di antara kita kalau di sampling atau diteliti dalam satu RT saja barangkali yang mau menjalankan sholat itu kalau benar-benar ada penelitian kayaknya nggak ada yang sampai berapa persen gitu. Karena mereka itu menganggap keadaan sholat itu wah dikhususkan kepada para guru ngaji, ustadzah dan lain sebagainya seperti itu. Padahal sebenarnya kan sholat itu menjadi tiang agama. Betul. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, faman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah merupakan tiang agama, barang siapa yang menjalankan sholat berarti dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat artinya dia menghancurkan agama. Terlebih-lebih sholat itu adalah suatu amalan yang nantinya di hari kiamat adalah yang pertama kali dihisab. Nah itu dia, dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan, iya. Ya, Ustazah, ya. Kalau sholatnya tidak baik ya amalan yang lain dianggap nanti tidak baik. Wong sholat yang jelas-jelas wajib, ibaratnya nasnya jelas, aturannya jelas, tidak mau melaksanakan, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Walaupun kenyataan banyak orang yang nggak sholat tetapi amal yang lain mau, mungkin karena ada kaitannya orang banyak sedekah tapi tidak sholat banyak juga. Tetapi ingat bahwa ternyata sholat itu adalah yang pertama kali nanti yang akan dipertanggungjawabkan kita sebagai hamba Allah ini. Baik. Nah ini berkaitan dengan tumak ninah nih Ustazah. Ini memang nantinya apakah mempengaruhi disah diterima tidaknya gitu ya sholat kita ya. Ini seperti apa sih sebenarnya pengertiannya? Iya. Saya lanjutkan bahwa kaitannya sholat memang hendaknya kita lakukan dengan tumak ninah. Tumak ninah itu kalau secara bahasa itu saya melihat artinya tumak ninah itu kan artinya tenang. Tenang. Nah, menurut penafsiran beberapa ulama yang dimaksudkan tumak ninah ini adalah supaya sholat itu dalam keadaan tenang sehingga dia diam sejenak untuk memenuhi gerakan-gerakan yang sholat itu benar-benar terpenuhi. Dia diam sejenak. Misalnya ketika ruku, Allahu Akbar, ruku, itu tidak langsung berdiri. Tetapi benar-benar punggung lurus, diberi hak-hak punggung itu kira-kira sebatas misalnya kita membaca subhanallah misalnya. Sebenarnya singkat saja ya, 1-2 detik ya. Iya, tapi benar-benar gerakan sholat itu kita lakukan dengan tenang, dengan diam sejenak, nggak gerusa-gerusu.
seperti ibu-ibu barangkali kalau pagi-pagi Iya, gimana Ustaz? mau bikin sarapan, wah apa dadak ngendel apa masukkan air dulu, terus sholatnya karena sudah memasukkan di ketel, barangkali nggak ibu-ibu di ketel, ibu-ibu kan ya wes kalau di dapur itu sudah rumah pertama. Karena memang sudah melakukan sesuatu sehingga sholatnya tidak hanya pikirannya di dapur itu, akhirnya sholatnya menjadi gercep itu. Kalau gerak cepat yang lain ya bagus, kalau ada musabakoh yang lain itu harus gercep. Tetapi kalau sholat harus tenang, terus sejenak berhenti, jangan sampai rukuk. Sehingga kalau di sebuah hadis itu dikatakan sholatnya orang yang seperti ayam yang mematok makanan. Sujud itu begini, cepet-cepetan. Karena apa? Ya, kalau kondisi seperti ini, bagaimana orang bisa mau melakukan sholat dengan khusyuk? Kalau kondisinya sudah tidak tenang, tidak istilahnya itu kalau bahasa tidak berhenti sebentar untuk mengikuti gerakan-gerakan. Mungkin kita sering melihat orang kalau sholat. Biasanya kalau Ramadan itu rame, kita melihat video, enggak tahu itu video diedit atau seperti apa. Orang sholat kayak gini. Ya. Sholat tarawihnya yang cepet-cepetan itu ya Ustazah itu kan itu seperti contoh tidak tumakninah dalam sholat. Tetapi ketika di cross check lagi mungkin kan itu kan sholat sunat. Kalau sholat sunat itu kan istilahnya wong sunat itu kalau tidak dilakukan juga enggak apa-apa, tapi ada paham seperti itu. Tapi intinya seperti apa Ustazah? Ditahan dulu. Biar nanti pemirsa juga mengikuti karena kita masih punya beberapa segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat dan juga ampunannya ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, itu tadi sudah dilantunkan dengan sangat indah ya Ustazah ya. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sebelum nanti kita melanjutkan mengenai tumak nina, boleh minta tolong juga ini di-share kepada kita semua, bahkan pemirsa di rumah, apa sebenarnya makna esensial dari tadi Quran Surah An-Nisa ayat 103, Ustazah, silakan. Iya. Kalau di surat yang dibacakan oleh Qori'ah tadi, itu sebenarnya kewajiban sholat yang berkaitan dengan sholat khauf. Jadi sholat khauf itu ketika misalnya ada perang, itu saja disuruh ada yang menjaga di depan, terus di belakang menunggu. Kalau sudah selesai sholat, tadi kan ada begitu, kalau sudah selesai sholat, maka dzikirlah fadhkurullah. Dzikirlah kamu kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, tetap disuruh ingat kepada Allah. Lah, faidat maknantum, apabila kamu sudah mulai tenang, maka sholatlah kembali, gantian itu. Sebenarnya ayat itu lah. Kenapa seperti itu? Karena innas sholata alal mu'minina kitabam mauquta, karena sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang sudah ditentukan. Jadi artinya dalam kondisi apapun orang tetap wajib menjalankan sholat 5 waktu. Baik. Nah, berkenaan dengan tumak ninah tadi ini juga masih ada yang menggantung tadi Ustazah ya. Jadi sebenarnya seperti apa tumak ninah itu? Apa sih sebenarnya pentingnya untuk kita menjalankan tumak ninah? Dan juga apa manfaatnya untuk kita? Apakah hanya secara spiritual atau mungkin secara fisik pun kita mendapatkan sesuatu begitu? Iya, betul. Jadi kalau secara spiritual, kita tahu tumak ninah itu adalah salah satu rukun daripada rukun sholat. Yang 13 itu ya? Iya, yang 13 itu. Ya. Kalau salah satu rukun tidak dipenuhi, tentu saja ya sholatnya tidak sempurna. Saya tidak mengatakan tidak sah, nanti tidak banyak orang justru nanti tidak mau sholat lagi. Penilaiannya Tetapi oleh Allah ya? Iya, Allah yang menilai. Lah, bagi badan sendiri sebenarnya gerakan-gerakan dalam sholat itu, kalau dulu ada Ustadz Abu Sangkan yang bagaimana gerakan sholat, kalau sujud, kalau ruko benar-benar itu sebenarnya secara fisik kewajiban sholat secara tumak ninah itu justru membawa manfaat efektif yang sangat baik terutama bagi kesehatan. Menurut beberapa orang ahli katanya sudah pernah meneliti bahwa ternyata gerakan-gerakan sholat itu kalau diikuti benar-benar ya minimal 4 rakaat itu 5 menit saja. Itu saya sudah mencoba 3 rakaat, 4 rakaat itu 5 menit itu kok kelihatannya sudah bisa melakukan dengan tumak ninah. Nah, itu pentingnya. Jadi karena salah satu rukun. Yang kedua mungkin nanti bisa sekalian dijawab juga nih ya. Mungkin menjadi pertanyaan juga nih dari audiens kita. Oke, boleh saya berikan kesempatan kalau tadi sebelah kanan ya, sebelah kiri dulu deh, ini dari Majelis Taklim mana yang ingin bertanya? Siapa Ibu? Silakan. Halo. Iya. Majelis Taklim Miftahul Sholihah Wareng Wonosari Gunung Kidul. Baik, silahkan sebutkan nama ya Bu dan juga nanti pertanyaannya apa? Nama saya Riyadul Jannah. Pertanyaan derek nyun pirsa Ustazah. Pertanyaan saya mengenai penjelasan hadis riwayat Imam Ahmad yang bunyinya Allah tidak akan melihat hambanya yang tidak meluruskan tulang punggungnya saat rukuk dan sujud. Apa itu hubungannya dengan tumak ninah dan bagaimana pelaksanaannya? Terima kasih. Silahkan dijawab langsung nih Ustazah. Terima kasih ya. Saya melihat Miftahus Sholihah itu kan kunci kebaikan. Masya Allah. Apalagi nama penanyanya itu Riyadul Jannah, Taman Surga. Wah, insya Allah semua majelis taklim di sini akan berbondong-bondong masuk surga. Amin, gitu. amin. Kita juga lah Ustazah. Iya, yang ada di sini, semua yang ada di ruangan Insya Allah, ini. Iya. Sama seperti yang ditanyakan tadi, bahwa tadi saya menjelaskan kenapa pentingnya tumak ninah itu. Di antara kalau termasuk rukun, yang kedua adalah ternyata ada sebuah hadis yang persis disampaikan tadi bahwa Allah
layam duru yaumal kiamati, Allah tidak akan melihat orang pada hari kiamat itu orang yang tidak meluruskan punggungnya. Itu tadi ada. Jadi kenapa begitu? Kan berarti ini penting bagi kita. Apa gunanya kita sholat kalau tidak dengan tumak ninah seperti yang saya sampaikan harus meluruskan punggung dan lain sebagainya. Iya. Ketika sujud ya benar-benar sujud di gerakan yang baik, tidak seperti ayam yang atau ayam yang saya sampaikan tadi. Itu sebagai alasan kita kenapa harus tumak ninah. Karena apa gunanya kita sholat kalau nanti di akhir akhirat, di hari kiamat, apa di hari kemudian yang harusnya kita itu dekat dengan Allah akan mendapatkan limpahan dari Allah, ternyata nggak dipandang sebelah mata begitu. Ini kalau memang kepercayaan kita kan memang orang Islam harus punya keyakinan tentang hari akhirat. Itu diantaranya. Jadi tidak salah Ibu pernah mendengarkan hadis yang seperti itu. Bahwa memang Allah tidak akan. Nah, dalam tumakninah itu kenapa penting? Ya itu karena kita kan memang punya harapan untuk bertemu Allah di hari akhir. Betul, amin amin insya Allah. Dan selanjutnya nih, sepertinya juga sudah menggebu-gebu ingin bertanya dari Majelis Taklim satu lagi. Ini berarti silahkan sebutkan nama dan juga asalnya. Dari izin bertanya Ustazah. Iya. Ya. Nama saya Vivia Susilawati dari Majelis Taklim Mar'atus Sholihah Piyaman Wonosari Gunung Kidul. Kami ingin menanyakan bagaimana caranya kita menjaga kehusukan dalam sholat. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Karena gini Ustazah, saya itu sering sekali kalau lagi sholat ya, seandainya lupa saya naruh kunci, tapi ketika takbir saya sudah, ternyata ingat, Masya Allah, astagfirullah, itu sering sekali. Jadi mohon penjelasannya bagaimana caranya kita menjaga agar sholat kita khusyuk dari awal sampai akhir. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Vivia. Nah ini juga permasalahan di banyak orang. Saya juga kadang seperti itu. Iya. Ustazah, silakan bagaimana dong? Gini. Bagaimana kita menjaga supaya khusyuk? Ya justru kalau pertanyaan itu supaya kita khusyuk, maka yang pertama yang kita lakukan sholatnya harus tumak ninah, harus tenang. Kalau sholatnya tidak tenang, maka tentu saja yang kita ingat yang lainnya. Maka apalagi memang tumak ninah ini harus dilakukan itu diantaranya adalah karena supaya kita bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kita kan sering membaca ayat qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi pertama adalah tumak ninah. Yang kedua supaya khusyuk, karena tadi kan supaya khusyuk, tentu saja memang kita harus belajar sedikit demi sedikit bagaimana kita bisa mengerti apa yang kita baca. Kalau sholat kita tidak mengerti apa yang kita baca, maka pikiran kita ngalor ngidul. Ngalor ngidul ke sana kemari karena kita misalnya Allahu Akbar, kita nggak ngerti bahwa Allahu Akbar itu artinya apa. Tapi kalau kita sudah Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, maka segala sesuatu selain Allah itu menjadi kecil. Ya baiklah, tidak terasa ini sudah tersisa tinggal sedikit waktu untuk memampatkan dan untuk bisa kita membawa pulang lebih banyak lagi nih ilmu-ilmu dari Ustazah, boleh di-sharingkan juga. Jadi sebenarnya apa nih kesimpulan terhadap tema kita kali ini, yaitu tumak ninah dalam sholat. Apa yang benar-benar harus kita perhatikan, bagaimana kita bisa menjaga tumak ninah dari awal hingga akhir. Silakan Ustazah. Supaya kita bisa tumak ninah ya tadi saya supaya khusyuk itu ya. Terus yang kedua, kita harus ingat bahwa dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa pencuri yang paling buruk itu adalah pencuri dalam sholat. Seperti apa itu? Pencuri dalam sholat itu adalah pencuri yang tidak mencuri rukuk dan sujudnya. Artinya rukuk itu harus berapa detik, tapi dia cepat-cepat. Itu di dalam hadis dikatakan pencuri dalam sholat. Dan itu pencuri seburuk-buruknya pencuri. Di hadis itu dikatakan seperti itu. Terus yang berikutnya, tumak ninah atau tenang dalam sholat itu tidak akan muncul biar dikasih tahu siapapun, biar kita membaca kitab apapun, kalau tidak dari diri kita sendiri ini. Betul. Yang bisa menumbuhkan ketumakninahan atau ketenangan dalam sholat. Kita ingin khusyuk atau tidak, itu kita harus bisa membawa diri kita sendiri.
tumak ninah itu intinya. Jadi tenang, tidak gerusa-gerusu, diam sejenak, ada gerakan-gerakan yang memang disampaikan ke gerakan-gerakan itu supaya kita bisa tenang. Baik, terima kasih sekali nih Ustazah Dwi Wahyuni SAG. Sekali lagi beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Melipar Kemenak Gunung Kidul. Semoga dengan adanya ya penambahan wawasan kita mengenai ilmu agama, kita juga jadi lebih aware dan memperbaiki ibadah kita, terutama sholat, karena sholat adalah tiang agama. Dan semoga nanti bisa berdampak lebih baik lagi ya, kita bisa merasakan, menghayati, menikmati bahwa sholat itu indah sekali dan kita memang butuh untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ustazah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Gunung Kidul ya. Semoga sehat selalu dan salam untuk keluarga. Dan itu dia tadi pemirsa, sudah kita hadirkan tema kita mengenai tumak ninah dalam sholat. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi penyejuk hati Anda. Semoga menjadi reminder juga untuk kita sekeluarga. Dan akhir kata, saya Latifah Nur Muslimah mewakili panitia dan juga kru yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di Tablik Islami berikutnya. Tablik Islami membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.